Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tematika tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, serta pembelajaran pertama. Untuk KD-nya, kita lihat ada bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, IPS tentang manfaat listrik, IPA mengenai rangkaian seri dan paralel. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana secara tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di atas ditemukannya listrik secara tepat. Yang keenam, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran secara sistematis. Anak-anak, coba kalau kalian malam hari lihat di atas langit, apa yang kalian lihat? Begitu banyak bintang bersinar. Ada bulan, ada bintang, ada meteor. Bagaimana dengan lingkungan di sekitarmu? Apakah gelap gulita atau terang? Kalau terang, kenapa bisa terang? Oh, ternyata ada lampu di sekitarmu. Ayo membaca. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun secara paralel contohnya adalah rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Ayo kita membuat rangkaian listrik. Siapkan dulu 2 buah baterai, tempat baterai, papan kayu, 2 buah lampu, fitting lampu, isolasi, dan kabel secukupnya. Kita akan membuatnya secara mandiri atau berkelompok. Oh, pengen secara berkelompok dulu.
Oke, kita akan membuatnya secara berkelompok dulu. Nanti kalau kalian sudah bisa, akan membuat secara mandiri. Ini anak-anak, ini adalah contoh rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hingga melalui satu jalur aliran listrik. Dilihat, itu ada satu batu dan dua lampu. Sedangkan ini adalah rangkaian paralel, bentuknya berbeda dengan yang tadi, karena bercabang. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Kita lihat, ini ada satu lampu atau ada satu batu dan dua lampu dengan rangkaian listriknya yang berbeda. Dari rangkaian seri dan paralel tersebut, anak-anak, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah yang pertama, rangkaian seri hemat kabel, tidak menghabiskan banyak tempat dan praktis membuatnya. Sedangkan rangkaian paralel, nyala lampunya sama, hemat daya listrik, dan jika salah satu sambungan terputus, lampu tetap menyala. Seperti di rumah kita, jika ada satu kamar yang mati, kamar yang lain masih tetap bisa menyala. Sedangkan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel adalah kalau rangkaian seri, lampu tidak menyala merata, jadi semua redup. Rangkaian seri boros listrik karena tenaganya yang digunakan adalah besar karena semua lampu menyala. Dan yang ketiga adalah jika sambungan terputus semua padam karena berinduk pada satu tempat. Sedangkan rangkaian paralel, apa kekurangannya? Yang pertama boros kabel karena tadi banyaknya kabel ya kan yang digunakan, dan yang kedua menggunakan banyak tempat serta rumit saat pembuatan. Coba perhatikan anak-anak, kalau kemarin rangkaian listrik dan seri dan paralel, coba tebak ini gambar apa? Oh ya, ini gambar seorang anak memegang kentongan. Pernahkah kalian tahu bahwa dulu sebelum ditemukannya listrik, orang berkomunikasi melalui kentongan, seperti orang saat adzan gitu loh. Nah, setelah ditemukannya listrik, alat komunikasinya adalah telepon rumah yang masih menggunakan listrik. Oke anak-anak, tadi sudah kita membahas mengenai bahasa Indonesia penemuan listrik. Terus kita membahas IPA mengenai rangkaian seri dan paralel serta manfaat dan kekurangannya. Serta tadi kita membahas mengenai IPS mengenai apa manfaat ditemukannya listrik bagi kehidupan sosial. Ini ada soal bahasa Indonesia, nanti dikerjakan secara bersama-sama. Ada soal IPA juga dicari bersama-sama. Dan soal IPS nanti dikerjakan secara berkelompok juga secara bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat bertemu dengan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.